Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kisah daripada seseorang atau orang muda ya, kaulamu muda atau orang yang belum berumah tangga pada waktu itu ya. Sahabat Umar ya datang silaturahim ke beliau Rasul, sowan marang Gusti Rasul. Barang sowan mau sowan ya, mau menemui beliau Rasul, tiba-tiba di depan pintu rumah beliau Rasul sudah ada apa itu orang muda ya. Yang orang muda tersebut di situ ya juga lagi nangis. Itu kan cerita awalnya seperti itu, lagi nangis. Nah akhirnya ditanya oleh sahabat Umar, kenapa nangis? Akhirnya cerita terhadap masalahnya terhadap sahabat Umar, sampai beliau sahabat Umar juga ikut nangis. Akhirnya beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke dalam atau beliau Rasul sembari masih nangis. Hari ditanya oleh beliau Rasul, ya kenapa kamu Umar? Hanya ditanya seperti itu oleh beliau Rasul. Akhirnya apa sahabat Umar ya sabab yang bersangkutan itu nangis. Akhirnya nangisnya itu karena di depan pintu panjenengan ya Rasul itu ada orang muda yang di situ juga nangis, yang mau sowan atau bertemu terhadap beliau Rasul. Nah akhirnya beliau Rasul ya perintah terhadap sahabat Umar, suruh masuk Umar. Tuh orang muda yang ada di depan pintu akhirnya suruh masuk. Barang udah masuk terus di hadapan beliau Rasul orang muda tersebut ditanya oleh beliau Rasul yang bolak-balik yang katakanlah yang bersangkutan itu ya berbuat dosa besar. Nah, ditanya bolak-balik dosa besar apa oleh beliau Rasul sampai beberapa kali, 3 kali ya ditanya ya punya dosa besar. Kata beliau Rasul, dosa besar apa? Yang penting tidak katakanlah apakah kalian itu berbuat syirik, menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Dijawab oleh orang muda tersebut, lah ya, bukan ya Rasul, syirik atau menyekutukan kepada Allah. Apa kalian berbuat dosa besar seperti halnya kayak kamu membunuh bighairi hak ya, membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak tanpa hak. Dijawab lagi, bukan ya Rasul ya, bukan, saya habis membunuh orang bighairi hak. Atas beliau Rasul nanya lagi, dosa apa? Andai kamu dosanya ya sampai langit 7 penuh dengan dosa seseorang hamba, bumi yang 7 penuh dengan dosa, terus gunung-gunung yang tumancep ya tertanam ada di bumi penuh dengan dosa, semua dosa, atau juga aras, ada kursi ya. Itu kan ya kita dulu lagi hari malam Senin yang tempo minggu kemarin kan seperti itu ya. Ini kan lanjutannya ya. Nah akhirnya apa, ditanya seperti itu ya, akhirnya itu dosa saya lebih besar daripada umpamanya dosa seseorang yang memenuhi langit 7, bumi 7, dan gunung-gunung yang ada di atas bumi. Bahkan juga kursinya Allah penuh dan arasnya Allah penuh dengan dosa ya. Nah itu masih besar, agung ya dosa saya ya. Nah itu andai dosanya sampai penuh seperti itu ya, kata beliau yang penting tidak berbuat syirik dan tidak habis membunuh seseorang, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya didedes ya oleh beliau, didesak oleh beliau Rasul, dosanya apa? Nah, lugune dosanya ki apa? Akhirnya baru cerita, ya Rasulullah, saya ini orang yang masih usianya muda tapi pekerjaannya sudah beberapa tahun sebagai penggali kubur, tukang ngeduk kubur ya. Penggali kubur sudah berjalan berapa? Sab'ina aman ya. Berarti sudah sab'ina
betul ya, 7 tahun ya 7 tahun ya, 7 tahun ya lamanya ya sebagai penggali kubur. Nah setelah waktu berjalan ya sampai 7 tahun, di saat itu ya ada seorang perempuan muda cantik meninggal dunia ya, atau wafat, anaknya kaum Ansor. Nah akhirnya setelah menggali kubur ya, terus apa, orang-orang yang melayat, orang taksius pada pulang, akhirnya mayat tersebut diangkat, dibuka kafannya, terus disetubui kan seperti itu. Nah mau cerita seperti itu aja, orang muda itu juga bilangnya ya malu terhadap panjenengan ya Rasul, mau cerita dosa, perbuatan dosa yang dia jalani, yang dia lakukan itu malu ya, mau cerita terhadap beliau Rasul, didesak oleh beliau Rasul, akhirnya cerita ini yang jadi pekerjaannya saben dina ki dadi tukang penggali kubur. Ana mati ya sing ngeduk kuwe, sing gali lubange kuwe ngono. Bareng berjalan 7 tahun sebagai penggali kubur, pada sudah berlangsung 7 tahun. Di saat itu ada seorang jariyah, perempuan muda cantik, anaknya kaum Ansor, meninggal. Nah akhirnya ya diangkat ya, kain kafannya dibuka, disetubui kayak gitu. Nah habis disetubui ditinggal begitu saja ya. Nah sendirinya baru beranjak ya, tidak jauh dari kubur ya, jariyah yang habis disetubui itu, jariyah yang sudah mayitah, sudah meninggal, dengan izin Allah dan dengan kekuasaan Allah bisa berdiri ya, berdiri sambil bicara ya, bisa ngomong, ngadeg, terus ngobrol ya. Si ngobrole orang nanalia ya, tenakalah kalian maring bosing nom singkas tuang penggali kubur kue sing kas nyetubui kayak, apakah kalian itu tidak malu ya terhadap Allah besok ya akan di vonis hukum ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kayak gitu kamu meninggalkan aku dalam keadaan telanjang bulat ya, yang katakanlah ya sudah telanjang bulat juga ya, mengandung ya hadas besar, hadas jinabah ya. Nah kayak gitu. Nah akhirnya barang cerita seperti itu ya, beliau Rasul sampai kaget, akhirnya melompat fasawaba Rasulullah, sampai Gusti Rasul melompat. Nah sampai melompat ya, terus orang muda itu ya tersungkur ya punggungnya ya, kena lompatan beliau Rasul. Akhirnya setelah itu orang muda itu terus diusir ya, suruh pergi, suruh keluar dari rumahnya beliau Rasul, suruh pergi. No, awal mula kisahnya seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Barang malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh datang ke beliau Rasul, terus suruh nanya bolak-balik, nanyanya ini yang barusan saya baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya cara membacakan salam untukmu ya Muhammad. Jadi cara kayak kirim salam. Terus nanya lagi malaikat Jibril tersebut itu, apakah kamu itu menciptakan makhluk ya, terus apakah kamu malaikat Jibril terhadap beliau Rasul, apakah kamu itu juga mencukupi rizkinya ya makhluk, apakah kamu juga apa itu ya menerima tobatnya makhluk. Nah kayak gitu dijawab oleh beliau Rasul ya, balik yang katakanlah menerima tobatnya seorang hamba-hamba Allah atau makhluk ya Allah. Nah itu dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya ya beliau Rasul ya memanggil ya orang muda yang tadi diusir ya, suruh keluar rumah, suruh
pergi, akhirnya dipanggil lagi, diundang, ya. Akhirnya orang muda tersebut terus ini singkat ya, singkatnya. Nah, kalau diceritakan kan lama. Ya ada terus tobat ya 40 malam sih ya. Harus diusir oleh beliau Rasul, pergi terus bertobat ya 40 malam ya. 40 malam ya, nangis-nangis terus taubatan nasuha di hadapan Allah. Nah, setelah 40 malam itu berlalu, akhirnya yang bersangkutan orang muda tersebut baru mengangkat kepala ya, menengadahkan kedua tangan dan juga mengangkat kepalanya memohon marah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila engkau ya Allah cara sininya mengampuni terhadap semua dosa-dosaku, maka beritahukan, kabarkan bahwa engkau telah mengampuni dosa-dosaku, kabarkan terhadap ya Nabi Muhammad dan juga sebagai Tuhan Nabi Adam, Tuhannya Dewi Hawa, ya kan seperti itu. Itu cerita yang silam atau Senin yang minggu kemarin seperti itu. Nah, apabila engkau tidak menerima tobatku, ya Allah, ya itu singkatnya seperti itu, ya singkatnya. Apabila engkau tidak menerima tobatku, ya Allah, maka aku mohon terhadapmu ya Allah, turunkanlah api dari langit untuk membakar diriku dan selamatkan aku Nabi di hari kiamat atau di akhirat. Disiksa di dunia. Maka kalau andai engkau tidak mengampuni terhadap dosaku ya Allah, maka sekarang ini turunkanlah api dari langit untuk membakar diriku, dan aku memohon terhadapmu ya Allah, selamatkan aku dari siksa di akhirat min azabil akhirah wa najini min azabil akhirah. Itu seperti itu ya. Yang Allah Ta'ala aja mengampuni dosa-dosa ya, dosa-dosa hamba bahkan dosa besar. Nah, singkat ceritanya ngono, masa nyonge barang diusir kon metu. Akhirnya beliau Rasul ya tekan malaikat Jibril yang diutus marang Allah. Nah, itu semua ya intinya pokoknya semua dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apa itu tergolong dosa kecil, dosa yang sedang, menengah, lebih-lebih dosa besar. Ya, kalau yang bersangkutan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul lahir batin ya bertaubat ya, taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya itu akan terampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya berbuat zina atau melakukan perbuatan zina terhadap orang yang masih hidup itu dosanya lebih besar ya dibanding melakukan perbuatan zina terhadap ya yang disina itu orang yang telah mati. Ya, jadi menyetubui mayit ya, mayit perempuan itu ya sama-sama dosa besar ya, namanya zina, cuma lebih besar perbuat zina terhadap orang yang masih hidup ya, karena wadone urip kayak si urip. Nah, daripada kayak mau yang arane tukang penggali kubur ya menyetubui ya perempuan muda cantik yang telah mati ya. Jadi tobat ya itu juga ada kadar ya, batasannya ya. Batas-batasannya apa? Batas-batasannya perbuatan dosa. Kalau dosanya termasuk digolongkan dosa yang kecil ya, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang sedang, kita cukup melakukan astagfirullahaladzim, memperbanyak istighfar ya, maka semua dosa-dosanya diampuni. Tapi istighfarnya juga istighfar yang betul-betul
Jangan suara sabron nopo umat maning ya we ya repot to. Jadi istighfarnya itu harus betul-betul astagfirullahaladzim memohon ampunan terhadap Allah. Nah itu apa itu juga ada kadar batas ya perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang dijalani atau yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dosa tersebut itu digolongkan termasuk dosa sedang, dosa kecil, apa dosa-dosa besar. Umpamanya perbuatan maksiat, perbuatan dosanya ini golongan dosa-dosa besar. Ya, bagaimana kayak menyekutukan atau menduakan terhadap Allah, membunuh seseorang bihuri hak. Bagaimana ngojo? Ya, tanpa hak. Ya, itu dibolak-balik tiap waktu ya, baca istighfar sampai mulutnya muruh sekalipun ya nggak bakalan diampuni dosanya ya kalau belum melakukan ya betul-betul taubatan nasuha ya. Nah itu jadi semua taubat itu juga ada kadar batasan ya perbuatan dosa yang dilakukan ya oleh seorang hamba. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian semua ya, kembalilah kalian semua atau bertobatlah kalian semua ilallahi marang Gusti Allah taala oleh kembali balik marang dalan yang diridhoni marang Allah dalam arti tobatmu taubatan nasuha, taubatan kalawan bener-bener tobat sing temenanan, nasuha tur murni, tobatnya sing bener-bener tobat murni ya di hadapan Allah. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan ya bahwa ya yang namanya betul-betul taubat yang murni ya seseorang tersebut dalam menyatakan taubat yang murni atau taubatan nasuha di hadapan Allah itu hendaknya ya dalam bertobat itu ya harus ada rasa penyesalan yang amat sangat mendalam ya sampai ke lubuk hati. Aja munang cangkeme toko ya kudu tekan mlebu nang jero ati ya sampai ke lubuk hati yang dalam. Wal istighfaru bil lisan dan juga berbanyak ya baca istighfar melalui lisan. Di lisannya juga astagfirullahaladzim dan juga sampai ya wal idmar nejo teko maring jero ati. Nah setelah itu ya dibarengi dengan rasa penyesalan kajogan ya duwe rasa kajogan tiap kali baca istighfar lebih habis melakukan perbuatan yang dikategorikan perbuatan dosa besar. Andai ya katakan tidak melakukan dosa besar ya yang namanya manusia tidak luput tidak lepas dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang ditimbulkan dari semua organ tubuh kita semua ya tangan, ya kaki, ya mata, ya telinga, ya hidung ya semua itu berpotensi berbuat maksiat. Bagane jiwit ya gue dosa masih maksiate tangan jiwit jambak nabok ya ngamplang nukul ki maksiate tangan bukan nabok ngamplang karo sing bojone karo anake ya bu karo sapa ya kuwe karo kanca plak iki kuwe maksiate tangan ya dulu maksiat sing bahasa liyane ya nglutik apa ya nang lutik ana jukut ya pirang-pirang kayak sing duduk hake saya kuwe ya maksiate tangan dulu maksiate mata plirak-plirik kayak apa ya matane sing deleng cangkeme gerem ngono kuwe
Jadi yang namanya manusia itu tidak lepas, tidak luput dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, manakala ya kita semua itu ya menghadap kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan terhadap Allah, ya lisannya astagfirullahaladzim, 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 ya sampai dalam hati, istighfar juga nyampe dalam hati, dan dalam hati itu ya harus timbul rasa penyesalan yang dalam ya terhadap semua ya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa ya, dan juga harus mempunyai apa? Mempunyai tekad bulat bahwa tidak akan mengulangi perbuatan dosa atau perbuatan maksiat lagi selamanya abadan in dalam salawase Allah yauda ilaihi abadan. Nah, jadi menyatakan tobat di hadapan Allah, penyesalan amat dalam hati, dan juga tidak berikrar di hadapan Allah tidak akan mengulangi perbuatan ya dosa atau maksiat lagi selamanya. Itu sebagaimana penjelasan apa yang dinyatakan oleh beliau sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Seorang yang bolak-balik ya memohon ampun atau memohon ampunan terhadap Allah melalui lisannya, tapi setelah itu masih ya orang tersebut berlaku ya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa lagi, ya itu kata beliau Rasul ya disamakan dengan kal muhtasi'i birobihi, ya disamakan terhadap kayak orang yang bersangkutan itu mentertawakan kepada Allah ya. Na'udzubillahi min jadi, nah itu kalau semacam itu orang maca istighfar, ini ya berbuat maksiat maning sih netepi ya perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu sama juga kata beliau Rasul termasuk ya digolongkan ya orang yang mentertawakan terhadap Allah, orang yang bolak-balik istighfar, bolak-balik melakukan dosa lagi, perbuatan maksiat lagi, itu bisa dinyatakan taubatul kadzabin, tobaté wong ngapusi, golongane wong sing bodoh nih kalau sesama wong baik, sama orang baik, dosa apa maning bodoni maring Allah. Na'udzubillahi min dzalik, itu bisa dikategorikan, digolongkan tobatnya orang-orang pendusta ya, wong-wong sing bohong, wong-wong sing goroh. Kecaraan ke tobat sambel loh. Iya, tobat pedas ya tetap baik. Nah, singkat cerita, nah seorang rajulun minal ubad tersebut akhirnya kok dolan mono mlebu ning jerone omah, barang mlebu ning jerone omah, anake raja mau ya dheweke iki dolanan. Ya, dolanan al-abu bijariyatika. Ya sing arane dolanan karo anak wadon nome raja kaya kuwe. Ya karo anak wadon sing esih nom. Ya jariya ki wadon nom sing ayu ki jariya ya. Bijariyatihi kaya kue ke sadolanan karo anak wadone raja, anak wadon sing esik enom ya ayu pisan dolanan kaya kue dolanan apa dah ngono kowe al abu dolanan barang sing arane nekane lagi dolanan ya sing arane rajane ya perlu ya sing arane anak wadone lagi dolanan, guyonan, lagi bercengkrama atau lagi apa kayak kue. Akhirnya rajane ki murka cengkel ya. Dan karo anak wadone nyong anake raja ya kue ya. Ya wis are murka barang are murka akhirnya raja mau
ya ngobrol karo wong lanang sing ahli ibadah sing dijaluk gongon hubungane lutrek endak kaya kanca sing akrab jebule barang wis jebul ono ya arang wis kenal karo anak wadone sing isih enom ya dolane biasa barang weruh kowe wong tuane dadi raja kowe ya sing arane dolanan karo anake sing wadon sing isih ayu kaya wedon enom ayu akhirnya murka rajane. Barang murka, paling ngobrol, kamu sudah berani ya terhadapku. Ayah, kamu ini termasuk orang yang lacut. Kayak gitu dikatakan, wong sing lacut. Berarti wani ke, karo aku. Ayahku, bagi rajane ngobrol kayak maring wong lanang sing mau dijaluk. Ya, hendak kenal sing lebih parek, akrab dadi kanca. Kalau dadi kanca parek mon, dolan karo anak wadone. Ya, akhirnya dheweke murka hudub ya dheweke jengkel ya kowe ya barang jengkel kamu sudah ya ngelujak cara kene kok ngelujak ya ya cara katakan bercengkrama dolanan dugud-dagan bu payon-payon karo anak padone nyong ya kowe ya nah diarani termasuk fajirun ya wong sing lacut ya. Apa kamu sudah berani ya terhadapku itu kata seorang raja bimislihada ya disebabkan ya dolanan karo anak wadone lah akhirnya dijawab ya nek kamu kan ngelunjak ya ya dijawab wong dikatain seperti itu oleh raja dijawab karo wong sing ahli ibadah mau innali ya roban kariman ya kami atau saya juga mempunyai Tuhan yang maha mulia kejarannya seorang abid ya Tuhan yang maha mulia lauro amini sabaina gamban fil yaumi ma ghadiba alayya. Nah saya ini ya mempunyai Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia. Ya, walaupun ya Tuhanku itu ya, melihat terhadapku, ya aku ini berbuat dosa yang sehari itu 7 kali macam dosa. Itu saja Tuhanku tidak hodom. Ya tidak murka kepadaku. Inyong dia Tuhan, dia pangeran sing maha mulia. Digawe aku ki berbuat dosa sing sadina ki 70 macam dosa, Tuhanku melihatku, memperhatikanku. Ya Tuhanku saja tidak hodom. Ya nyong mereka dolanan. Ya kalau anak wadone ben jenengan wis hodom arene nyong wani ya lujak ya. Jadi jawab karo singarane seorang abid ya ande aku ini sehari berbuat 70 macam dosa terhadap Tuhanku juga melihatku itu Tuhanku saja tidak hodom tidak murka kepadaku ya itu kata seorang yang ahli ibadah wala tarodani an babihi juga Tuhanku itu tidak menolak ya tidak menolak ya ande aku ya masuk ke pintu tobatnya ya memohon ampun marang Allah berbuat maksiat sing sadina ayo 70 macem bae Tuhanku ora hodom ora murka diparil aku masuk mendekat dan memasuki pintu tobatnya Rob pintu tobatnya Tuhanku itu juga Tuhanku tidak menolak terhadap saya masuk ke dalam pintu tobatnya ya pangeran atau Allah Subhanahu wa taala ya juga Allah taala tidak menolak di samping itu pula ya di samping itu pula wala ahromani ya rizqahu ya wala ahromani rizqahu dan juga Tuhanku itu ya tidak katakan menghalang-halangi untuk memberi rizki terhadap dirinya tetap ya maha mulia
Maha Rahman, Maha Rahim, juga Maha Adil. Buku wong sing blangsak, wong sing ora blangsak, wong sing soleh, wong sing toleh. Ya nanti wong sing jahat, wong sing apik, kabeh diparingi rizki. Ora ke hamba-hambaku wong sing soleh-soleh bae tak minta sisi kabeh mono glontor. Kaya bedu sing pares-pares kae. Padha aliran umpamane ngono ya. Ada tak minta rizki. Ya berarti Allah Taala ora amaha, ora maha adil. Jadi wala ahramani rizqahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang-halangi dalam mengucurkan rizkinya. Nah itu dijawab kayak aku ya mari wong sing arane seseorang sing ahli ibadah ngobrol karo raja, karo ratuna atau karo rajane ya we. Bagaimana aku bisa membedakan antara ya pintu taubate Tuhanku, pintu rahmate Tuhanku, pintu rizkinya Tuhanku. Ya mana bisa, gimana aku cara membedakannya, sedangkan ya saya baru masuk pintu rumah seseorang, saya juga belum berbuat banyak kesalahan, sudah dimurkai. Itu seorang yang ahli ibadah itu menyatakan seperti itu, berbicara seperti itu di depan raja atau ratu. Ya, gimana juga kalau Anda seorang raja, seorang ratu, aku betul-betul berbuat maksiat, berbuat salah terhadap Anda, terhadap kalian seorang raja, ya berbuat maksiat, apalagi. Nah setelah itu ya suma khoroja, maka ditinggal pergi. Ya, terus seorang abid itu beranjak dari rumahnya seorang raja yang angkuh, yang awalnya hubungan awalnya itu manis hasanan, bagus temen ya raja kok jadi patiran karo aku ya jarene wong sing ahli ibadah kaya barang wis patiran mono akrab barang manjan pintu tak selalu terbuka untuk Anda ya manjing mesti bersmono barang isi anaknya enuk ya wadon 6 ayu ya ya dolanan guyone karo anake baru dolanan karo anake dheweke murka cek hawat jeng akhirnya kayak aku akhirnya di apa itu dinisbatkan terhadap ya sendirinya seorang abid itu ya terhadap pintu rahmatnya Allah, pintu rizkinya Allah, pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau Syekh Imam Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi radhiyallahu an menyatakan bahwa dosa itu ya ada dua macam. Macam dosa yang pertama adalah dosa kita semua sebagai hamba Allah, dosa kita terhadap Allah. Itu macam bagian dosa yang pertama, dosa seorang manusia kepada Allah. Dan macam dosa bagian yang kedua yaitu macamnya dosa ya kita semua ya dosa terhadap antar sesama manusia. Jadi dosa manusia terhadap Allah, dosa yang kedua, macam dosa yang kedua, dosa antar sesama makhluk atau sesama manusia. Itu sebagaimana dinyatakan dijelaskan oleh beliau Syekh Imam Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Orang tersebut itu dalam membaca istighfar itu dalam artian selalu keberadaannya ada di tempatnya, tempat duduknya, dan nanti dia berlebar dan nanti orang hadilah ya suwe ya dibutuhkan waktu yang lama ya hatta yaghfirallahu ta'ala lahu sehingga betul-betul ya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa. Jadi tidak benar-benar diampuni ya dosa-dosane ya kudune jagonge maca istighfar sing suwe ya aja muhadirat astagfirullah jadi 10 menyat ya iya ping pira menyat jadi dosanya diampuni
pada bae wong cara kabeh nyambut gawe cilik balik diruke bayarane penuh ya cuman bayar sampah ya pada bah ya memohon ampunan marang Allah sabro pinggiran tok langsung ya salam langsung ya menyat ya langsung anu bae beranjak pergi ya. Nah itu ya harusnya juga butuh waktu, juga butuh kehusuan kan kayak gitu kan. Bisanya baca istighfar hatinya penuh penyesalan, berarti kan harusnya bihuduril qalbi ya. Bihuduril qalbi itu ya hatinya ikut hadir dalam artian di sana ya istighfar, hatinya istighfar juga hatinya penuh penyesalan. Berarti dunia dijalani dengan secara hikmat ya, secara khusyuk seperti itu ya. Kita baca istighfar kalau dia nggak astagfirullah dari banyak mana pengen guyu marang Allah mentertawakan Allah ya. Naudzubillah dari ya. Bagi orang yang katakanlah meninggalkan ya kewajiban sholat yang sehari semalam 5 waktu ya, yang tertinggal itu ya malam yakdi mafatahu, selagi sholat yang tertinggal itu belum dikodoni ya, belum dikodoni, maka tobatnya tidak bermanfaat. La tanfa'uhu taubatu, la tanfa'uhu mongko orang dadekaken manfaat, orang dadekaken guna ya, orang alaka gunane laka manfaate terhadap diri orang yang bersangkutan ya, taubatnya itu tidak bermanfaat. Ande tobatnya tapi sholatnya tinggalan terus ya, sholatnya ditinggal malam yakdi mafatahu, ini sholat ketinggalan orang dikodok. Selagi sholat yang tertinggal itu belum dikodok, maka ya taubatnya orang yang bersangkutan tiada guna, tiada manfaat. Jadi ya sing iki kudu salate dijaga, direksa ya, dijaga direksa ya, dipelihara ya. Umpamanya ya tertinggal atau ketinggalan kelayah sebab uzur syar'i ya, wajib dikodo. Anggar ora dikodo masa istighfar nganti bengora ya ora manfaat, manfaat. Jadi intine ya, masuk intinya atau inti ibadah atau pokok daripada ibadah kita semua, terutama yang dipegang yang buat pedoman itu adalah sholat yang sehari semalam 5 waktu ya. Sudah bolak-balik nyatakan, didawuhkan atau disabdakan oleh beliau Rasul, kalau sholatnya beres, sholatnya bagus ya, bagus dalam arti tak tertinggal, maka semua amal apa saja ikut atau melu apik, melu bagus, melu beres ya. Angger salate amburadul berantakan, digawe saben dinane amal solehe macem-macem pirang-pirang akeh ya, amal sing akeh sing macem-macem pirang-pirang ya, pada wae melu bodol, melu rusak. Sing diteloni rusak. Sing diikuti rusak. Apa yang diikuti? Sholat toh. Ya, sholat sing jadi pondasi, sing jadi pokok ya. Termasuk ke pondasi pokok ya, terutama masuk ibadah inti orang analia sholat. Angger sholatnya bagus ya, sholatnya terpelihara, sholatnya terjamin ya. Sekabehane amal ibadah macam apa baik melu apik, melu bagus, melu sholat ya, melu maring sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.